Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakih Al-Hisyam, NIM 119250127 dengan program studi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Anggi Melisa Martaulina Widya Putri Batubara, NIM 119330067, TPB 34 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Saya Marsha Ayunda, NIM 119150056. Nama saya Preti Hanifah Rodatul Asih, NIM 119260122. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Adizah, NIM 119180069, TPB 34 dari Prodi Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari pembuatan senter kocok. Latar belakang dari pembuatan senter kocok ini adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi telah memberikan banyak manfaat sehingga mempermudah pekerjaan manusia, seperti senter. Senter kocok tanpa baterai memiliki perbedaan dengan senter pada umumnya. Cara menghidupkannya yaitu dengan dikocok. Pada senter kocok, sumber energinya berasal dari perubahan fluks magnetik yang menghasilkan GGL induksi yang dapat disimpan dalam suatu komponen listrik. Dasar teori. Cara kerja senter kocok ialah diaplikasikan dari ilmu fisika tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik. Jadi rumusnya, besarnya GGL induksi sama dengan minus N dikali perubahan fluks magnet per lamanya waktu. Definisi gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi ialah gaya gerak listrik di dalam yang timbul dan mencakup sejumlah fluks garis gaya medan magnetik. Apa saja faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi? Faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi ialah yang pertama, laju perubahan fluks medan magnet kumparan. Semakin besar laju perubahannya, semakin besar pula GGL yang dihasilkan. Yang kedua, jumlah lilitan kumparan. Semakin banyak jumlah lilitan, semakin besar pula GGL yang dihasilkan. Keunikan dari senter kocok tanpa baterai ini adalah benda ini seperti mainan, hanya saja untuk menyalakannya dengan cara dikocok. Adapun alat dan bahan untuk membuat senter kocok yang terdiri dari pipa 15 cm, kawat tembaga 1 buah, dioda dan kapasitor 1 buah, magnet neodymium 7 buah, lampu LED 1 buah, tang 1 buah, pisau atau cutter 1 buah, dan gabus 2 buah. Kemudian cara kerja alat ini yaitu yang pertama, siapkan pipa sepanjang 15 cm. Yang kedua, rekatkan lakban pada kedua ujung pipa. Yang ketiga, lilitkan kawat sebanyak 1000 lilitan dan potong kawat dengan tang. Yang keempat, sisakan ujung kawat pada pipa dan gerus menggunakan pisau atau cutter. Yang kelima, gerus ujung kawat menggunakan pisau sampai kawat berwarna agak putih. Yang keenam, lilitkan ujung kawat yang lain pada dioda, kemudian rangkai paralel antara kapasitor dan lampu LED. Yang ketujuh, lilitkan salah satu ujung kawat tersebut dengan lampu LED, lalu lakban lilitan tersebut agar lampu tidak mudah jatuh. Yang kedelapan, masukkan magnet neodymium ke dalam pipa dan tutup pipa dengan gabus lalu lakban. Yang kesembilan, kocok pipa sampai lampu LED menyala. Setelah dilakukan percobaan, diketahui bahwa ketika jumlah lilitan sebanyak 500, senter kocoknya tidak menyala. Dan ketika jumlah lilitan sebanyak 1000, senter kocoknya menyala. Namun, agar lampu menyala pada kecepatan konstan, besar gaya tangan yang diberikan pada pipa harus seimbang dengan gaya magnet pada arus. Kelebihan dari senter kocok tanpa baterai yaitu mudah digenggam, alat dan bahannya efisien, dan mudah didapat. Adapun kekurangan pada senter kocok tanpa baterai yaitu kurang efisien jika digunakan ketika listrik padam karena senter harus terus-menerus digoyangkan. Jadi kesimpulannya yaitu senter kocok merupakan salah satu hasil penerapan dari teori induksi gaya gerak listrik atau GGL elektromagnetik. Jumlah lilitan berpengaruh pada nyala atau tidaknya lampu LED. Semakin sedikit lilitan maka kemungkinan lampu LED menyala akan semakin kecil, dan semakin banyaknya lilitan maka kemungkinan lampu LED menyala akan semakin besar.
Adapun saran menurut kami yaitu sebaiknya lebih teliti dalam menghitung lilitan kawat dan dilakukan dengan berhati-hati untuk menghindari kecelakaan saat melakukan praktikum.